adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 4 Agustus 2024, hari Minggu biasa yang ke-18. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memuaskan rasa lapar kami akan cinta kasih dan damai sejahtera. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengimani Putramu itu, seraya mewujudkannya dalam tindakan cinta kasih yang nyata kepada sesama kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para pirsa yang terkasih di dalam Kristus, belum berapa lama ada Kongres Ekaristi di Amerika, di mana Kardinal Tagle memberikan arahan bahwa
Yesus adalah tanda kasih Bapa dalam Ekaristi, di mana Yesus memberikan diri seutuhnya melalui tubuh dan darahnya bagi santapan kita melalui jasmani, yaitu menerima hostia kudus. Tetapi intinya adalah tubuhnya secara rohani. Namun sayang saudaraku terkasih, apa yang disampaikan Kardinal Tagle itu, kalau kita membicarakan soal konteks kitab suci, umat belum sampai ke sana. Jadi pada saat situasi Yesus beda, orang berpikir yang penting aku dapat roti kenyang. Jadi boleh katakan dekat-dekat Yesus aku akan diberi makan dan kenyang, tidak usah kerja. Tinggal membalikan tangan dan ada makanan. Itulah yang dicari oleh mereka. Sama toh seperti seorang kaya yang memberi kepada kita saat ini uang. Kan kita sering mendengar tentang peristiwa Crazy Rich yang bagi-bagi uang dan orang mengikuti dia. Kenapa? Tidak usah kerja, dapat uang. Dan itulah yang dikejar oleh umat pada zaman Yesus. Seperti pada zaman kita mendekati orang-orang yang berkuasa, yang punya uang. Yang penting aku dapat kenikmatan itu. Maka lalu ada kritik yang harus kita perhatikan. Kalau kita mendapat sesuatu itu, kita harus bertanya, uang itu dari mana? Apakah uang itu hasil korupsi atau tidak? Baru-baru ini kan juga kita mendengar ada seorang Katolik yang menjadi menteri, kemudian dia ditangkap dan dia sebagai seorang koruptor, dan kemudian menguraikan bahwa sebagian uang itu diberikan kepada instansi Katolik, juga keuskupan Katolik di Indonesia. Tentu dua instansi tadi meradang, mereka pikir bersih-bersih saja, tetapi karena mereka juga menggunakan uang dengan baik, maka uang itu dikembalikan. Coba bayangkan kalau kita mendapatkan uang dan uang itu kita sudah hambur-hamburkan, kita mau bayar dengan apa? Tetapi semangat dan mentalitas inilah yang hadir dalam diri umat pada zaman Yesus dan juga pada zaman kita. Kita sering tergiur, contoh saja dalam pemilihan umum misalnya, begitu mudahnya menjual suara, yang penting diberi nasi bungkus, diberi kaos, diberi sandal, ya sudah. Tidak mengerti makna. Maka lalu pada Injil pada hari ini, mereka berbondong-bondong mencari Yesus. Untuk apa? Mendapatkan kenikmatan. Karena itu kita juga bisa melihat ada juga orang shopping gereja. Pergi ke gereja A, B, C, D hanya untuk mendapatkan apa? Ya, sekedar kesenangan, nikmat. Bisa populer, ya. Dan ini boleh katakan perlu kita refleksi. Ya. Maka pada hari Minggu ini kita diajak untuk merefleksi iman kita sendiri. Apakah kita juga mempunyai iman murahan yang gampang dibeli oleh orang dengan iming-iming benda, atau kita mempunyai iman yang kokoh dan kuat dan teguh, yang mana kita mempunyai relasi yang pribadi dengan Yesus. Maka apapun yang akan terjadi dengan hidupku, aku tetap berpaling pada Yesus, karena Yesus adalah andalan aku. Susah dan senang bersama dengan Yesus. Ini kuncinya. Kadar iman inilah yang ingin disampaikan oleh Injil pada hari ini. Apakah kita betul kadarnya hanya seperti emas toh? Ada 18 gram, 20 gram, 24 gram, 24 karat, ya, 18 karat. Ya, itu yang perlu. Ya. Kualitas iman. Ya. Maka pada hari ini kita bertanya, apakah kita juga mencari Yesus untuk kesenangan kita? Apakah kita mencari Yesus untuk mendapatkan perpuluhan? Atau kita betul ingin melayani Yesus dalam segala macam situasi? Bukan hanya dalam kesusahan, tetapi juga dalam kesukaran. Kita tetap memegang Yesus.
Pada saat kita mendapatkan kegembiraan, ya, berkat-berkat, kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan memberikan kelimpahan berkat kepada kita. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan dan sakit, maka kita juga bersyukur karena kita boleh mengambil sedikit kesulitan dan kesakitan-kesakitan Yesus. Ya, seperti Bunda Maria, yang mana dia tetap mengikuti Yesus. Waktu diberi kabar oleh malaikat Tuhan, kemudian mengandung Yesus, melahirkan di kandang Betlehem, dia juga tidak protes. Kemudian dia harus membawa bayinya ke Mesir, dia tidak protes. Dia melihat dengan kacamata yang luar biasa, kacamata iman, di mana setiap peristiwa Tuhan merangkai kehidupan ini. Maka ketika ia sampai di Mesir pun dia menyesuaikan diri, dan kembali ke Nazaret pun juga mengadaptasi diri dan memberikan yang terbaik kepada putranya Yesus. Bahkan ketika Yesus dikatakan gila pun Maria tetap pada pendiriannya bahwa dialah anak yang penuh dengan berkat berlimpah. Dan ketika dia juga disalibkan, Maria mengikuti walaupun dengan air mata, namun percaya bahwa kesulitan-kesulitan yang dialami putranya akan mendapatkan jalan keluar, dan benar Yesus bangkit. Maria merasa bahwa hidupnya adalah milik Allah. Apapun yang terjadi, yang penting Allah di hatiku. Karena itu mari kita belajar dalam minggu ini agar kita juga membiarkan Allah hadir dalam bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu bersuka cita dan bersyukur untuk apa-apa yang kita dapatkan, baik dalam suka maupun dalam duka. Tuhan memberkati dan selamat pagi.